Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahid Islahuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Pada hari ini saya akan mempresentasikan cerita baik atau best practice, yang mana dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran PJOK materi gerak dasar bola voli dengan menggunakan model pembelajaran program based learning atau PBL. Nah, di sini situasi yang menjadi latar belakang praktek pembelajaran ini adalah yang pertama, rata-rata hasil belajar peserta didik masih rendah dalam pembelajaran PJOK materi bola voli. Yang kedua, peserta didik kesulitan melakukan gerak dasar dalam olahraga bola voli. Yang ketiga, peserta didik kurang fokus pada saat proses pembelajaran. Yang keempat, peserta didik kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran masih berpusat pada guru. Praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena yang pertama, praktik pembelajaran ini bisa memotivasi saya sendiri untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, praktik pembelajaran ini bisa memotivasi guru lain dalam mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, praktek pembelajaran ini menjadi referensi dan inspirasi guru-guru lain bagaimana cara mengatasi permasalahan pembelajaran ini. Adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktek pembelajaran ini adalah sebagai guru yang bertanggung jawab dan mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menantang, dan menyenangkan agar lebih efektif dan bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, di sini ada tantangan. Penyebab dari rendahnya hasil belajar PJOK peserta didik, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu: 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center sehingga peserta didik kurang berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang kedua, guru masih kesulitan menemukan model, metode, dan media yang tepat khususnya pada pembelajaran PJOK. Untuk yang ketiga, rendahnya motivasi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran PJOK. Yang keempat, rendahnya minat baca siswa pada pembelajaran PJOK. Yang kelima, kemampuan peserta didik dalam memahami materi atau teori tentang olahraga masih rendah. Yang keenam, kemampuan peserta didik dalam melakukan gerak dasar pada olahraga bola voli masih rendah. Berdasarkan penyebab dari permasalahan di atas, untuk mencapai tujuan yang dihadapi guru yaitu: pertama, penggunaan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan karakteristik materi pembelajaran mampu menarik minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, penggunaan mode pembelajaran yang tepat sehingga mampu meningkatkan keaktivitas dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru harus mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajarnya melalui proses pembelajaran yang gampang, asyik, seru, menantang, dan menyenangkan. Nah, berdasarkan ketiga tantangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan peran guru dalam hal kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Sementara dari sisi peserta didik yang kreatif dan keaktifan peserta didik. Untuk aksi, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu: yang pertama, pemilihan media pembelajaran inovatif. Strategi yang dilakukan yaitu menggunakan media pembelajaran inovatif dengan cara menampilkan video pembelajaran yang menarik dan pembuatan gambar bergerak. Adapun media pembelajaran ini disebut dengan pembelajaran berbasis ICT. Yang B, proses pembuatan media pembelajaran inovatif dibuat oleh guru sendiri, yaitu medianya sesuai dengan desain rancangannya. Yang poin C, sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran inovatif yaitu buku penjas kelas 4, kemudian jaringan internet, laptop, dan proyektor. Poin kedua, pemilihan model pembelajaran inovatif. Yang A,
strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran inovatif dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pelajaran. Adapun model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Yang B, proses pemilihan model ini yaitu mempelajari model-model pembelajaran yang inovatif melalui kajian literatur, mempelajari kemampuan awal dan kebiasaan atau gaya belajar peserta didik, dan mempelajari karakteristik pelajaran PJOK. Yang ke-C, sumber daya yang diperlukan yaitu jaringan internet, buku yang terkait model pembelajaran inovatif, dan buku pelajaran penjas. Yang poin ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik. Yang A, strategi yang dilakukan guru untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mengembangkan RPP dan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berpusat pada peserta didik terkait dengan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang dicapai. Yang B, proses pengembangan RPP yang berpusat pada peserta didik dengan menentukan kegiatan-kegiatan pembelajaran apa saja yang bisa melakukan peserta didik dan berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian proses pembelajaran. Yang ke-C, sumber daya yang diperlukan adalah kompetensi dan kreatifan guru dalam mengembangkan RPP dan LKPD yang berpusat pada aktivitas peserta didik. Hasil dan dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu hasil yang dirasakan sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, penggunaan media pembelajaran berbasis ICT ini sangat membantu pemahaman peserta didik pada konsep pembelajaran PJOK. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran inovatif yaitu Problem Based Learning atau PBL dan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi. Selain meningkatkan keaktifan juga mampu meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian saya akan menampilkan video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Hadir semua? Ya. Oke, seperti biasa kita sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa ya. Dulu siap dulu semua. Oke, sebelum belajar mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah sebelum kita mulai materi kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Ini dia. Oke, semuanya berdiri dulu. Bangsaku
sebelum berangkat sekolah kegiatan kalian apa di rumah tadi? Ayo. Oke, makan mandi, kemudian apa lagi? Pakai baju. Terus Sikat gigi. Siram rambut, ada lagi? Pakai kaos kaki. Ya, terus? Pakai sepatu. Oke, bagus. Kita materi hari ini tentang permainan bola voli ya. Bola voli. Nah, di sini ada yang tahu bola voli nggak? Dengerin dulu. Dengerin. Ada yang tahu bola voli nggak? Tekniknya apa saja? Ayo. Terus? Ya, server. Terus? Ya, terus apa lagi? Hah? Mengerti? Oke, nama apa? Nah, tahu yang ada passing, ada servis, ada smash, kemudian toss itu apa namanya? Passing atas, oke, kemudian ada block ya. Nah, yang kita pelajari hari ini tentang servis bawah, servis atas, passing bawah sama passing atas. Oke. Nah, sebelum kita nonton video lagi seperti kemarin yang pertemuan kemarin. Nah, tapi nanti kita mengerjakan LKPD lagi ya. Kalian nah ini LKPD-nya. Nanti kalian cermati video tentang servis bawah, servis atas, kemudian passing atas, kemudian passing bawah. Nah, setelah itu nanti kalian uraikan di sini ya. Uraikan di sini setiap kelompok. Setelah itu, setelah selesai, setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, paham ya? Paham. Paham, nanti Bapak jelaskan. Kita tonton video lagi. Oke ya? Oke, dengarin, lihat dulu videonya. Oke. Nah, ini videonya cara melakukan servis bawah. Oke, perhatikan. Nah, ini ya. Nih, salah satu kaki di belakang, kemudian salah satu tangan memegang bola, tangan pemukul paling lurus. Nah, ini ya contohnya ya. Lihatin. Ini kakinya salah satu di belakang, contoh begini. Nah, kemudian ini tangannya. Ingat, bola begini. Ya, lanjut. Nah, pandangan fokus ke bola. Ingat, pandangan fokus ke bola. Nah, ini contohnya. Nah, diingat ya cara-cara melakukannya ya. Nanti kalian kerjakan KBD-nya. Nah, tutup lutut, kemudian punggung lurus, badan agak condong ke depan. Nah, tuh perhatikan. Tangannya lurus ya. Tuh lihat kuda-kudanya pasti begini. Jadi enak. Nah, bisa juga salah satu kaki di belakang. Nah, ini bentuk kepala tangannya. Tuh cara memegang tangannya. Tuh posisinya. Nah, itu tidak benar ya kalau begini ya. Nah, tidak benar ya, bisa cuma tidak bagus. Nah, bisa cuma begini juga tidak bagus. Karena nanti pas kena bola tangannya bisa begini, tidak kuat untuk tekanannya. Nah, itu posisi perkenaan bolanya. Nah, itu kalau di ujung pasti tidak bagus ya, tuh contohnya. Nah, ini kalau di sini kalau berlari ke atas, nah itu biasanya. Nah, itu yang betul. Tuh, di mana tadi? Nah, di sini ya, ingat tuh. Enak bolanya. Setelah kalian menonton video ini, kalian mengerjakan LKPD. Nah, ini LKPD-nya nanti ini kelompok, ingat ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di sini ya, kelompoknya ya. Kalau sudah dapat, silakan
Kerjakan langsung ditulis ya. Oke, sudah semua ya? Nah, oke. Dipresentasikan di depan ya hasilnya. Salah satu aja. Itu barunya kelompok satu nanti Elvi, kamu. garis bawah. Laki semua. Oke, ya. Yang itu berdirinya. Oke, kelompok 3 apa tadi? Apa? Yang dibahas. Apa ini? Apa itu? Kita ngangkat? Passing bawah. Oke, silakan kelompok 3. Satu, pandangan ke arah bola. Dua, badan sedikit jongkok. Tiga, tangan lurus ke depan. Empat, badan sedikit mengepel saat melambungkan bola. Oke, sudah itu aja. Oke, tepuk tangan dulu buat pemanasan dulu ya, seperti biasa. Oke, dari kemana? Dari kepala. Dapat kemarin? Ini. Oke, 2 kali 8, hitungan mulai. Jangan mulai, garis bawah dulu, garis bawah dulu. Garis bawah, jangan jauh kali gini, nggak usah. Garis bawah dulu. Baju ini jangan begini ya. Ini agak begini.
Nah, pendinginan ya. Kaki disilang. Nah. Tangan di sini. 2 kali 8 hitungan mulai. Sini. 2 kali lagi. Ya. Nah, tadi sudah kita lakukan semuanya. Kemudian tadi tentang tahapan teknik pembangunan bola voli apa saja tadi yang kita pelajari. Oke, ya. Nah, tadi banyak yang masih belum bisa, tapi nggak apa-apa. Masih belajar, nanti kita belajar lagi. Nah, terus belajar lagi. Nah, jika nah, mungkin cukup sampai di sini ya. Sampai bertemu minggu depan lagi. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan proses dan keaktifan pembelajaran yang telah dilaksanakan guru, kesimpulan yang bisa diambil adalah guru harus lebih kreatif dan inovatif, memilih model dan media pembelajaran agar pembelajaran menjadi gampang, asik, seru, menantang, dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan peserta didik dalam pembelajaran yang nantinya berdampak pada peningkatan hasil belajarnya. Ini juga sesuai dengan testimoni dari kepala sekolah dan guru PJOK. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nuria SPD, Kepala Sekolah SDN 004 Batu Ampar. Tanggapan saya setelah Pak Wahid Isahuddin mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, ada perkembangan konektif yang sangat bagus, di mana letak perkembangannya adalah anak-anak lebih bersemangat dalam proses pembelajaran, siswa lebih aktif dalam berpikir dan berdiskusi. Artinya, ini tidak lepas dari peran Bapak Ibu guru kami yang mengikuti program PPG, khususnya Pak Wahid Isahuddin di bidang mata pelajaran PJOK, memberikan dampak bagi peserta didik dan di sekolah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sumarti, guru PJOK SD Negeri 004 Batu Ampar. Tanggapan saya setelah Pak Wahid Isahuddin mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dalam penerapan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan media video ini berdampak sangat efektif dan sangat bagus karena bisa membantu peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran lebih aktif, berpikir mandiri, dan mampu berdiskusi bersama teman-temannya. Dengan hasil belajar peserta didik lebih meningkat di dalam proses pembelajaran. Artinya, ini tidak lepas dari peran Bapak Ibu guru kami yang mengikuti program PPG, khususnya Pak Wahid Isahuddin di bidang mata pelajaran PJOK, memberikan dampak yang sangat-sangat luar biasa bagi peserta didik maupun sekolah, khususnya SD Negeri 004 Batu Ampar. Terima kasih. Demikian tadi terkait dengan best practice yang bisa saya buat dan saya presentasikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua, dan kita harus tetap semangat untuk
menjadi guru profesional sehingga nanti akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.